baca Al-Fatihah, ya, maka guru tadi akan mendapatkan yang pertama amalnya, yaitu membaca Al-Fatihah sekali. Terus muridnya yang jumlahnya 10 tadi membaca sekali-sekali, ya berarti berapa? 10 orang. Maka guru tadi akan mendapatkan tambahan pahala 10 kali Al-Fatihah, ya. Jadi sunnahnya itu lebih banyak dibanding dengan perbuatannya. Ada seorang yang berpendapat, ini penjelasan cocok monggo. Ada yang berpendapat bahwa mengajari anak itu kalau surat Fatihah jangan diajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena kalau kita Fatihah itu biarlah surat yang paling banyak dibaca. Harus kita ajari sendiri supaya jadi sunnah kita, ya. Bapak Ibu, kalau bisa anak-anak kita, cucu kita, kalau bisa Fatihah itu jangan diajari orang lain, tapi diajari sendiri, ya. Biar menjadi sunnah kita, ya. Kalau Al-Baqarah, riwon Kak. Ya biar orang lain kan jarang dibaca, ya. Surat Al-Fatihah, surat Ikhlas, ya, Falaq, Binas, yang itu kalau bisa ya diajari sendiri biar jadi sunnah kita. Anaknya 3, bapaknya, ibunya 1, kayak dia ngajari bapaknya, jadi berapa sunnahnya? 4 orang. Jadi kita sempatkan untuk mengajari anak kita, cucu kita dengan Al-Fatihah dan surat-surat yang pendek, supaya kita mempunyai apa? Sunnah hasanah, ya. Kemudian Bapak Ibu, ketika orang itu dihisab, semuanya dihitung, ya, termasuk tadi yang sunnah tadi, maka Nabi sabdakan kepada kita supaya kita rajin untuk membuat sunnah yang baik, mulai dari keteladanan dalam perbuatan dan ucapan, sampai pada ajakan-ajakan kepada orang lain. Orang yang mengajak orang lain untuk satu kebaikan dan mau, maka dia juga akan mendapatkan tambahan pahala dari orang yang mau untuk diajak. Jadi Bapak Ibu, orang dakwah itu nggak ada ruginya, pasti untung, ya. Diterima untung, ditolak ya untung, ya. Apa untungnya kalau ditolak? Kalau ditolak itu nanti dijelaskan dalam suatu hadis bahwa setiap orang itu punya jatah 1 kursi di surga dan 1 kursi di neraka, ya. Nah, ketika kita mendakwai orang lain kemudian nggak mau, ya, dia akan katakan gini saja, ya, ijolan tempat duduk. Tempat dudukku di surga kamu tukar dengan tempat dudukmu di neraka. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Nggonmu sinang swarga, nggonmu sisan. Nggonmu sinang kotak, nggone sisan. Kira-kira mau nggak Bapak Ibu? Ya mau banget Bang ya. Kita Bapak Ibu, orang ajak kebaikan tuh nggak ada ruginya. Sudah diajak 36 kali nggak mau, alhamdulillah. Ada kawan yang ke-37, ya. Nabi itu mendakwai Abu Jahal itu sampai 40 kali nggak mau, ya. Maka kita tidak usah berputus asa, ya. Kemudian itu juga ditekankan di surat Al-Infitor ayat yang kelima, alimat nasum maqaddat wa akhir. Setiap orang itu akan mengetahui amal-amal yang dikerjakan dan amal-amal yang disunahkan. Kemudian mufassir yang lain menafsirkan makna akhirat adalah yang terlepas, ya. Contohnya kita setiap pagi, setiap hari kita akan sholat 5 waktu. Maka ada 5 kesempatan sholat berjamaah. Kalau kita sholatnya cuma 3 waktu, berarti yang lepas berapa? 2 waktu, ya. Maka kita akan melihat kesempatan yang hilang.
Atau yang lainnya, setiap sebelum subuh saya sering kita sampaikan, rakaataini qabla subhi bagaimana wa fiha, itu pahalanya lebih baik dengan dan seisinya. Lah ketika kita bangunnya kesiangan, kita nggak sempat sholat hajat, maka kita akan melihat kehilangan pahala yang nilainya lebih baik dibandingkan dengan sholat dunia dan seisinya. Makanya Bapak Ibu, ini kesempatan yang ada di dalam kehidupan ini harus digunakan dengan semaksimal mungkin, supaya besok kita puas dengan apa yang kita dapatkan. Ya, kalau banyak yang terlewat, maka kita akan mendapatkan suatu namanya kekecewaan, nggak jadi mendapatkan pahala yang besar. Kemudian sunnah itu ada dua, yaitu sunnah yang baik dan sunnah yang buruk. Ya, sunnah yang baik akan mendapatkan kebaikan tambahan, sunnah yang akan mendapatkan dosa tambahan. Nabi sabdakan dalam hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Barang siapa yang dia mensunahkan, mencontohkan, mengajak di dalam suatu sunnah hasanah, ajak untuk membaca Al-Quran, sodako, untuk sholat berjamaah, hadir di majelis taklim, falau ajruha, maka baginya ada pahalanya. Wa ajru man amila biha ba'dahu, ya, ditambah lagi pahalanya orang yang mengamalkan setelahnya, min ghairi ang ayakusa min sayun, dan itu tidak mengurangi pahalanya orang yang mengikuti. Sehingga semakin banyak yang kita sunahkan, semakin pahala yang meniru, kita akan mendapatkan tambahan pahala yang semakin banyak. Dan sebaliknya, wa man sanna sunatan sayi'atan, barang siapa yang mensunahkan di dalam dengan sunnah yang tidak baik, ya, apa contohnya? Contohnya umpamanya bab masalah makan dadak diatur tangan sing penting iwak ayo enak, gitu. Dia makanya pakai tangan kiri, pakai tangan kanan, ya, maka udah jadi sunnah, maka dia akan mendapatkan dosanya, karena Nabi perintahkan untuk makan dengan tangan kanan. Kemudian karena alih witruha, maka baginya dosanya. Wa witru man amila biha membati, dan ditambah lagi dosanya orang yang mengikuti atau mengamalkan setelahnya, min ghairi ayang kusa min azarihim bisayun, tanpa mengurangi dosanya orang yang ikut-ikut. Di hadis nanti jelaskan bahwa Nabi bersabda, tidaklah terjadi pembunuhan dengan dolim kecuali anak Adam yang dia adalah si Qabil, itu akan tambah dosanya. Kenapa? Karena Qabil itu adalah orang yang pertama mengadakan pembunuhan kepada adiknya. Jadi kalau ada pembunuhan yang dolim itu, Qabil tambah dosanya. Semakin banyak yang terbunuh dengan itu, akan semakin banyak dosanya. Nah, makanya mohon semuanya juga kalau kita pentingkan berusaha untuk membanyakkan, menyibukkan amal-amal yang baik, supaya kita tidak sampai beramal yang buruk. Kalau kita enggak banyak amal baik, nanti minimal itu kita akan memperoleh suatu amal yang laku, enggak dapat pahala. Ya, berusaha untuk membayangkan kalau perlu diciptakan situasi, kondisi, milieu, lingkungan yang memungkinkan kita dan keluarga itu untuk banyak berbuat kebaikan. Ya, di mana monggo diusahakan Bapak Ibu terutama
mendidik anak-anaknya, mensunahkan dengan sunnah-sunnah yang baik, dimulai dari amalan dasar sholat 5 waktu. Ya, utamanya untuk anak yang sudah balik diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Bahkan mengatakan tidak berarti mumayas, ya, sudah bisa membedakan baik dan harus wajib untuk sholat 5 waktu, ya. Terus diasum untuk bisa sholat berjamaah di masjid-masjid dekat kita, ya. Anak saya itu kalau di Bandung itu susah sekali, ya. Ada seorang ibu yang waktu sama seorang anak begitu, kemudian ustaznya bilang begini, Bu, seandainya anak ibu tidur di kamar, kemudian kamarnya terbakar, apa yang ibu akan lakukan? Membiarkan anak mati terbakar atau ibu berusaha untuk membangunkan supaya anak tidak terbakar? Ya jawab, usahakan bangun supaya tidak terbakar. Maka api neraka itu lebih dahsyat dibanding dengan api dunia. Harus memang namanya banyak variasi dalam cara. Kemarin saya dengar ceramahnya Mbak siapa dulu yang kemarin meninggal dunia itu, Mbak Marisa Haq, ya. Kamu modelnya teori namanya teori zigzag atau teori siksa. Dalam menghadapi masalah kita harus bisa zigzag, ya. Gak bisa di depan, ya dari belakang. Belakang gak bisa, ya kanan. Kanan gak bisa, ya kiri. Kanan gak bisa, ya atas. Atas gak bisa, ya bawah. Bawah bisa, yang samping, ya. Jadi ada banyak celah-celah, ya. Jadi kita harus menghadapinya dengan banyak cara, ya. Kalau nggak punya cara bagaimana? Minta kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau itu ketika kita berusaha, Allah akan berikan jalannya. Jadi ya usahakan pada itu juga begitu, diusahakan untuk bisa sholat berjamaah. Kalau bisa lagi terus ditegakkan sholat malam berjamaah, ya. Nabi sabdakan Allah sangat cinta kepada seorang suami yang mampu dan mau membangun istrinya untuk diajak sholat malam bersama-sama. Ketika dia enggan, kemudian diperciki air dari bekas wudunya yang ada di tangan, karena boleh kamu juga ngeten iki, yuk ini bukan pakai ciduk, ya. Allah juga cinta kepada seorang istri yang mampu dan mau membantu untuk diajak sholat malam bersama-sama. Jika akan kemudian tadi diberi dengan bekas air wudhu. Jadi Bapak Ibu kalau bisa suami, istri, anak-anak yang sudah balik diusahakan untuk bisa menegakkan sholat berjamaah dan sholat malam. Nanti panjenengan rasakan bagaimana dampaknya, ya. Allah akan kasihkan namanya kesakinahan, ketenangan dalam hati, dalam rumah tangga. Tangga nom tenang, tangga tua tambah tenang, boleh. Alhamdulillah, ya. Akan begitu, ya. Tapi sebaliknya yang ngapunten sing ngaji Gusti Allah, sing ngaji Gusti Allah mau min khaitu layak tasih, ya. Jadi kita bersama Bapak Ibu, kalau kita semakin dekat kepada Allah, Allah akan semakin dekat kepada kita. Kita satu jengkal, satu hasta. Kita satu depan dan seterusnya. Lah mendekat kita dengan ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, yang fadilah. Mendekat kepada dengan pengabulan doa, dengan kemudahan rezeki, dengan rezeki kesakinahan, ya, warga yang samarat dan lain sebagainya. Itu adalah dekat kepada kita. Dan sebaliknya kalau kita menjauh juga begitu, ya, kita menjauh juga akan menjauh kepada kita, ya. Berusaha
untuk meningkatkan sunnah-sunnah yang baik, utamanya kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Kemudian semua amal itu akan dihitung baik yang maupun yang kecil, ya, baik yang maupun yang batin. Dalam surat Al-Azab dikatakan, "Faman ya'mal mithqala khairan yarahu." Barang siapa yang dia beramal dengan kebaikan meskipun satu darah, maka dia akan melihatnya, melihat pahala atau menerima pahalanya. Demikian juga untuk yang berbuat keburukan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin yarahu." Barang siapa yang dia melakukan perbuatan yang buruk, meskipun sadar juga akan melihatnya. Kemudian Nabi menjelaskan, ya, yang termasuk kebaikan yang kecil adalah idomatu ada anitori, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, berjalan di jalan ada batu penyangsingkan, namanya perbuatan yang baik. Ya, atau panjenengan ketemu dengan saudaranya memberikan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Terus juga yang buruk dicontohkan Nabi. Kalau pada zaman Nabi masjidnya masih masjid pasir, ya. Kemudian sebagian kadang-kadang ada yang meludah tanpa dikubur, tanpa ditimbun, maka itu suatu kesalahan. Sehingga kalau kita lakukan sekarang, mengotori masjid dengan apa benar suatu kesalahan. Kamarnya adalah untuk membersihkan. Bapak Ibu ini kalau orang sangat akan berusaha untuk gemeni, ya, gemeni amal-amal yang dapat kita lakukan, yang kecil-kecil, yang ringan-ringan, yang dapat di sembarang tempat. Contohnya zikir, ya, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, istighfar, ya. Monggo banyak-banyak untuk beramal kebaikan, ya. Kemudian juga yang buruk harus kita hindarkan meskipun cuma kecil, ya. Bahkan kadang-kadang itu tidak masukkan tapi masuknya makruh ataupun tidak pantas, monggo kita tinggalkan, ya. Lah kalau yang buruk, yang kecil dihitung, apalagi yang besar. Makanya kita semakin iman yakin semakin waspada, ya. Kemudian pentingnya kita mensinkronkan antara ilmu dan amal. Imam Hasan Al-Basri berkata bahwa Al-Qur'anu liyu malabihi, diturunkannya Al-Quran itu untuk diamalkan dengannya, bukan cuma dibaca. Contoh, ya, kita dalam berdagang, Allah katakan wailul lil mutaffifin, ya, celakalah orang yang curang dalam berdagang. Terus kita tidak curang, namanya mengamalkan Al-Quran. Tapi kalau kita membaca, kemudian kita masih curang, berarti tidak melaksanakan, ya. Lah supaya bisa mengamalkan perlu dimengerti, ya. Lah soalnya maka kita pentingnya untuk ngaji, ya. Nanti Bapak Ibu ada tingkatan-tingkatannya, ya. Mulai dari yang pertama primer, sekunder sampai yang tersier, ya. Orang-orang yang sudah paham itu kemudian ketika dikritik dikit jangan kemudian dia sudah memahami, kemudian dia bisa melaksanakan. Namanya berusaha untuk membaca dan memahami dan mengamalkan Al-Quran. Fatau nasu tilawatahu amalan, maka kemudian kebacaan itu mereka mengambil bacaannya dan amalannya, tidak cuma bacanya saja, ya, tapi juga apa amalannya. Terus Nabi bersabda, nanti di akhir zaman itu ada umat yang membaca tetapi enggak melihat pada tenggorokannya, artinya cuma dibaca tapi tidak diamalkan. Dan Bapak Ibu kita semuanya
termasuk umat Muhammad yang mampu mau membaca, memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran sampai akhir hayat lagi. Ya, kemudian Bapak Ibu, Ibrahim ketika ditanya Allah tentang Qur'ani astajib laku, katanya Allah itu menyuruh kepada kita untuk berakan diijabahi. Lah kenapa saudara kalau enggak diijabahi? Maka Ibrahim mengatakan itu disebabkan karena adanya 5 perkara. Yang pertama, engkau mengenal Allah namun engkau tidak menggunakan haknya Allah, yaitu untuk ibadah. Kalau kita Allah, maka kita harus banyak-banyak ibadah kepada Allah. Yang kedua, engkau membaca Al-Quran namun tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, itu yang menyebabkan doa kita kurang diijabahi. Makanya monggo kita setelah kita paham kemudian diamalkan sesuai dengan kemampuan kita. Yang ketiga, kalian mengatakan kami mencari Rasulullah tapi nggak mau mengamalkan sunnah-sunnahnya. Ya, kalau bisa mensunnah kepada Nabi dalam berbagai macam keadaan dan perbuatan, dalam hal makan, minum, tidur, ke belakang, berkeluarga, bertetangga. Kita nyontoh kepada Nabi, ya. Nabi itu punya tetangga, beberapa tetangga. Terus kalau cuma punya makanan bagaimana? Yang kalau beri adalah yang menghadap ke pintu kamu yang pintu depan. Ini adalah Nabi. Ya, kemudian kita semuanya. Semakin kita itbah Nabi, hidup ini akan semakin maksimal, semakin efektif dan efisien, ya. Dan sebaliknya kalau kita enggak nyunah Nabi, nyunahnya nyunah setan, maka kita akan semakin boros dan tidak akan maksimal. Contoh lagi untuk bapak-bapak ini, ketika bapak termasuk saya kencing, ya, itu kalau bisa usaha untuk duduk seperti BAB itu, ya. Nabi sunahkan begitu. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ketika bapak-bapak kencing dalam keadaan seperti itu, posisi dekat tidak di tempat yang paling bawah, ya, sehingga tidak bisa tuntas. Terus kadang-kadang ada penyakit namanya kanker prostat, ya. Dan kemudian air kencing akan menyebar lebih luas itu kalau berdiri. Nah kalau duduk maka zakar berada pada posisi yang paling bawah, ditekan berada sehingga akan lebih tuntas dan akhirnya tidak menyebar kemana-mana. Adalah salah satu contoh sunnah Nabi yang perlu untuk kita cermati. Terus yang kelima, kalian membuka aib-aib orang lain tanpa kalian menyadari aib kalian sendiri. Oke? Ada yang mengatakan kuman di seberang lautan tampak, gajah di belum mata tak tampak. Ya. Kalau barang ngonceki wong liya mbok ngantek sak kulite entek kabeh, ya. Tapi kadang-kadang kita kurang untuk influence pada diri kita masing-masing. Makanya Bapak Ibu, kami katakan bahwa al-kaisu man dana nafsahu, orang yang cerdas itu orang yang dia sibuk untuk mencari kekurangan dirinya sampai nggak sempat untuk mencari kayaknya orang lain. Sementara orang yang bodoh itu Bapak Ibu, orang yang tersibukkan untuk mencari orang lain sampai dia nggak sempat untuk mencari ayatnya sendiri. Makanya kita semuanya harus menyadari bahwa telah beberapa hal yang Tuhan kita tidak dicapai oleh Allah. Maka berusaha untuk semakin memperbaiki sehingga doa kita akan semakin dicapai oleh Allah. Ya. Terus Rasulullah mengatakan, semoga Allah kepada Allah, radiyan nasi yaumi bil ilmi wa taraku al-amal.
pada zaman sekarang ini banyak orang yang berilmu tapi meninggalkan amal, ya. Bahasa adalah orang-orang yang jarkoni, nopo jarku. Iso ngajar ning ora iso nglakoni. Kaya bisa ya amal kita ilmukan, ilmu kita amalkan. Jangan dipisah, ya. Ahli ilmu itu harusnya punya banyak ahli amalnya. Nah, kalau ilmu tanpa amal, katakan al ilmu bila amalin, tadi bila amalin seperti pohon tanpa buah. Pohonnya menjulang tinggi besar daunnya, tapi nggak pernah berbuah. Ya, tapi tidak banyak manfaat. Makanya kita semuanya berusaha untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita dan mengilmukan amal-amal kita, sehingga ada namanya sinkronisasi antara amal dengan ilmu, ya. Orang ketika membaca Al-Fatihah, ya, di akhir ayat katakan siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, ya. Yaitu jalannya orang yang telah beri nikmat, namanya nikmat keimanan. Bukan jalan orang yang engkau murid, orang-orang Yahudi. Orang Yahudi adalah orang yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Walaupun dan bukan orang yang tersesat, itu orang-orang Nasrani. Dia mengamalkan tapi nggak tahu ilmunya. Ya. Ilmu ya amal, amal ya ilmu, jangan dipisahkan. Nah, maka ini dengan semakin banyaknya ilmu dan amal, makom kita akan semakin lama semakin tinggi. Dengan semakin tinggi kemudian akan semakin lama di hadapan Allah. Orang-orang yang di hadapan Allah akan mulai di hadapan para manusia dan sebaliknya. Maaf saja, jika kita kurang ilmu, kurang amal, maka makom akan menjadi makom yang rendah, ya. Doanya kurang diijabah dan sebagainya. Kita semuanya mumpung masih ada kesempatan di dunia untuk monggo dimaksimalkan untuk mencari ilmu dan mengamalkan dengan istiqomah, mujahadah, sabar sampai akhirat husnul khotimah. Demikian yang dapat saya sebagai manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Dengan doa majelis subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.